Woi. Ada nonton. Ah, iya. Katanya bilang di bawah itu. Mana ini nak? Apa? Ini Raya cocok di situ. Lagi flu guys. Di mana saya? Air mata keluar mulu nih. Sini ada, sekarang. Di lomba cambil. Mana sini? Ah. Buka aja nih ya. Sini. Biasa. Kak Putri, assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Putri. Buaya, bisa buaya menang. Lagi flu. Ayolah. Di dalam kamar ada. Cocok juga. Nggak ada. Ini. Di atasnya, di atas kasur. Kata apa? Kasur kamar ayah. Kamar kita, kamar kalian. Lagi musim flu, batuk. Mantra satu ya? Hah? Satu yang ada. Iya. Sini. Ya, Hah? Astagfirullahaladzim, inilah kalau TikTok nih. Kecil semua. Semahal itu. Ya nggak apa-apa, nanti coba rasanya. Nggak apa-apa lah. apa? Ini awas kan pakai gula, ini awasin. Atau aja kan? Atas atas itu. Apa yang Nyata. ini kue? Ya. Ini kan kue yang itu ya ada yang pilih. Ini bukan kue yang lapis coklat itu yang Puasanya gimana guys? Lancar? Dikecilin nak? Miras? ini kaca. Kecilin. Ini masih Air mata keluar terus nih. Efek flu. ini buaya aku sih nggak mahal. Namanya lagi buaya. Kecilin Firas. Lancar bang, alhamdulillah. Pak mau tanya, kalau kita tidak hadir panggilan kedua polisi, apa kita bakalan dijemput paksa nantinya? Kalau kalian dipanggil sama polisi dan sudah panggilan kedua, maka polisi bisa melakukan upaya paksa. Ya bisa dijemput, bisa diambil, bisa ditangkap. Mana kita hewan keluar? Solusinya gimana bang? Kalau nggak berani datang sendiri, tunjuk pengacara dong, tunjuk advokat untuk dipelajari kasusnya apa, panggilannya itu terkait dengan kasus apa, dan kita sebagai apa, dan seterusnya dikoordinasikan nama advokatnya. Roni Syahdil, alhamdulillah lancar. Salam dari Lombok. Lombok itu mana? Masuk mana? Nusa Tenggara Barat ya. Bang, kira-kira laporan Ridwan Kamil bisa diproses nggak bang ke wanita yang ngaku hamil? Bisa dong. Ridwan Kamil dikecilin lagi Firas. Ridwan Kamil itu boleh melaporkan Lisa ya ke polisi, apalagi dia udah menunjuk tim hukum ya, lawyer, advokat, untuk meluruskan terkait dengan postingan atau tuduhan terhadap dirinya, karena Ridwan Kamil merasa itu tidak benar dan dia pernah berurusan sama Lisa, tapi itu hanya sekali pertemuan dan itu sudah 4 tahun yang lalu katanya, dan itu membantu Lisa terkait dengan persoalan beasiswa atau apa dan sebagainya lah. Nah, ya kalau misalnya memang urusannya hanya sebatas itu dan kemudian ada tuduhan yang sangat serius, karena ini
apalagi Ridwan Kamil dituduh memiliki anak dari hubung yang katanya dari Lisa begitu dan tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Ya ini yang ya pertanyaannya ke Ridwan Kamil, dia udah klarifikasi apakah Ridwan Kamil itu anaknya atau bukan itu bisa diuji di tes DNA, tapi pertanyaan yang mendasar apakah mereka pernah melakukan hubungan intim, hubungan suami istri? Nah itu dulu pertanyaannya. Kalau nggak pernah berarti itu benar-benar fitnah. Nah karena katanya itu ada motif ekonomi dan sebagainya, ya harus dibuktikan tuh kalau menurut saya. Apalagi Ridwan Kamil ini punya istri, punya anak-anak, punya keluarga, tokoh masyarakat, pemimpin gitu ya. Ya tentu dia harus memberikan klarifikasi yang harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga publik bisa percaya. Karena bagaimanapun ya image Ridwan Kamil yang ya luar biasa ya, family man, kemudian religius ya, pemimpin yang baik ya, amanah. Ya saya pikir Ridwan Kamil ujian di 2025 ini babak belur juga lah. Kemarin ada penyitaan deposito oleh KPK, mobil-mobil dan sebagainya. Saya nggak tahu itu deposito punya siapa, mobil-mobil punya siapa, tapi ada penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dan sampai hari ini belum ada rilis resmi dari KPK terkait dengan hal itu. Kita lihat nanti seperti apa. Dosen Hai, menurut abang terkait kasus Willy Salim Polres Palembang gimana? Kalau menurut saya soal Willy Salim, ya apa yang mau diproses sih? Kalau menurut saya itu hanya bentuk kekecewaan tokoh-tokoh Palembang, kemudian banyak yang mungkin ya kompetitor atau pesaing-pesaing atau mereka yang ya berbagai macam lah intrik dan lain sebagainya di situ, gimmick dan seterusnya. Bagi saya boleh. Itu pakai apa ya? Pakai sosis mie samyang stew itu kan? Itu yang levelnya kayak mana? Yang tadi malam. Kalau yang mau lebih pedas dua kali spicy ya. Ini ya kalau lebih pedas. Ya coba yang paling pedas lah. Bedanya ini deh. Itu pakai sosis. Yang ini. Sosis nugget ya. Ayamnya udah ada ya? Udah. Semoga konsisten, gak gemuk lagi Pak. Gak apa-apa gemuk juga. Kita udah tahu triknya nih. Kita ada waktu diet, ada waktu cutting, ada waktu bulking, gak apa-apa. Udah tahu triknya, gampang kok. Sekarang lagi makan berantakan 25 bulan masih di berat 75. Masih aman aja. 72, 75 gitu-gitu aja naik turun. Gak ada olahraga hampir 2 bulan. Iya. Pakai susu, pakai keju. Sama lah. Spill triknya simple kalau saya. Intermittent fasting aja guys. Intermittent fasting itu paling efektif ya kalau saya. Karena saya belum pernah diet sebelumnya dari dulu, dan saat berat badan saya udah sampai di 86 kg, udah gemuk banget. Nah akhirnya saya juga nggak tahu kalau itu memang dietnya IF gitu. Intinya saya mau puasa pakai jendela makan. Ternyata setelah saya jalanin beberapa bulan, ternyata itu yang disebut, kata istri saya, itu intermittent fasting katanya. Saya pokoknya jam 6 sore saya tutup jendela makan, kemudian saya nggak makan sama sekali. Yang boleh kita konsumsi itu yang 0 kalori, 0 kalori, air putih gitu ya. Ya boleh sih teh, tapi yang pakai gula stevia yang 0 kalori juga, tapi saya nggak pernah. Intinya saya konsumsi air putih aja. Nah sampai jam 12 siang itu baru saya makan. Dan kalau makan berat itu ya kita harus perhatikan karbonya, nasinya ya ditimbang gitu, jangan sampai over. Kalau saya dulu pertamanya 150 gram, kemudian turun ke 100 gram, kemudian saya yang paling sedikit itu 50 gram. Kemudian
proteinnya itu olahannya bisa dibakar, bisa di sop, bisa di macem-macem lah, direbus, dikukus, di oven, di air fryer, kecilin. Bebas mau apa aja, yang penting jangan digoreng, jangan dikasih tepung gitu. Nah itu waktu diet ya. Kemudian sayurnya ya seratnya banyak nggak apa-apa, bayam, kangkung, kol, macam-macam lah sayur itu bebas sih. Terus pakai sambal tetap, cuman nggak digoreng ya, sambal diulek gitu. Garamnya juga dikontrol, air putihnya cukup, dan setiap pagi jam 7 jam 8 saya di muscle itu kardio ya. Jadi saya memang fokus kardio kemarin. Memang salah juga kemarin itu, karena terlalu keseringan kardio emang cepet turunnya, cuman massa otot tuh habis juga, lemak habis, massa otot habis, semuanya habis gitu. Nah akhirnya waktu kita pakai kaos udah turun sampai di 26 kilo, di angka 59 berat badan saya tuh jadi nggak percaya diri, padahal saya udah kurus gitu. Tapi kok pakai kaos ukuran S aja masih longgar lengannya gitu. Ya jelek lah, kalau saya tuh nggak suka yang terlalu krempeng. Ternyata saya nggak menginginkan tubuh yang bentuknya seperti itu. Mungkin dari secara timbangan dia bagus ya, karena kan saya udah mau mendekati target saya, karena target saya itu kan 55 di berat 55, di 59 aja udah jelek, apalagi saya push ke 55. Padahal waktu itu metabolismenya lagi bagus-bagusnya, di push bisa sampai 55 gitu. Cuman karena looksnya terlalu jelek, akhirnya diputuskan udahlah berhenti di 59. Akhirnya saya putuskan untuk bulking dan skip kardio, kita fokus angkat beban. Itu guys. Obat-obatan nggak ada sama sekali, nggak ada pakai suplemen, nggak ada obat-obat sama sekali. Dan saya nggak percaya itu. Ya ini soal keyakinan aja, karena bagi saya yang paling penting adalah kalori intake-nya ya, betul-betul defisit kalori, kemudian gerak lebih banyak gitu, aktivitas fisiknya banyak, kemudian makannya lebih sedikit. Rumusnya kan itu aja, makan lebih sedikit, gerak lebih banyak, maka pasti turun berat badan. Jadi tidur mana Pak, berantakan atau gimana? Enggak ya, selama diet saya itu memang udah mulai mengatur pola makan, pola istirahat. Jam 8, jam 9 paling lambat saya udah ada jam pengingatnya itu, alarm saya tidur pasti. Nanti bangun jam 5 gitu. 7 sampai 8 jam lah minimal. Air putih juga harus cukup, istirahat juga harus cukup. Nah kalau sekarang karena berat saya masih oke aja, walaupun saya makan berantakan sampai kenyang, makan ya kayak samyang stew gitu ya, makan yang digoreng-goreng terus, nggak ada masalah, nasi banyak kan. Tapi kayaknya segini aja berat saya tuh masih aman-aman aja. Tapi kalau nanti gemuknya udah kayak kemarin lagi ya, kita tinggal kurusin lagi, tinggal diet lagi. Gampang guys, nggak ada takut-takutnya, jangan takut lah. Kalau udah tahu tekniknya, yang penting niat. Banyak orang nggak berhasil dietnya itu karena nggak niat gitu. Pakai testo, nggak ada pakai testo. Andika, Bang Andika makin ganteng. Kapan nih itu bukunya, rak bukunya Bang Andika? Mumpung belum lebaran, apa habis lebaran nih Bang Andika? Ini udah lama nih Bang Andika nih. Neti aja Muhammad, rekan Ulu Lasmi, gimana mau Dika? Neti aja, neti. Gimana kita mau roid ya kan? Kita aja nge-gym jarang, makan ngawur gitu ya. Ngapain kita pakai roid ya kan? Kita kan nanti ini udah 2 bulan kita 2 bulan udah nggak olahraga sama sekali, kardio enggak, nge-gym enggak gitu. Nanti habis lebaran bulan Syawal pulang saya dari Medan lah, saya ada nangani kasus di Medan, insyaallah tanggal 8 saya Medan nih, warga Medan yang nonton nanti ketemu di Medan. Saya nangani kasus di Medan dan Aceh, insyaallah tanggal 8 saya berangkat, insyaallah. Mudah-mudahan lancar semuanya ya guys ya.
Nanti setelah pulang dari Medan baru kita susun jadwal lagi. Jadwal untuk nge-gym, ngatur pola makan lagi, kita coba susun lagi programnya. Kalau untuk program latihan, cara latihan, ya saya udah hampir setahun nge-gym, ya udah paham. Apalagi saya pakai coach kemarin, udah 2 kali 2 kali kontrak, 2 kali ya 2 kali 100 sesi, ya udah paham lah cara main alat gitu ya. Hari ini main apa gitu, programnya sih udah ngerti gitu. Yang penting niatnya aja sih sebenarnya. TB berapa? Tinggi badan 160-an lah. Nggak pernah ukur pastinya, tapi ya 162 mungkin. Sekitar 163 gitu-gitulah. Pokoknya di bawah 165. Belum pernah ukur pastinya. Mudik bro, mantap. Mudik kemana, brother? Saya udah hampir ini 10 hari terakhir, wah badan drop. Masih flu, masih batuk ini. Dari kemarin niat mau itikaf nggak jadi itikaf. Masya Allah. Makin glowing abang ini. Ya bosku, besok aku ke rumah ya bos. Thank you Bang Andika, ditunggu. Jangan PHP lagi bang. Lebih glowing aja semenjak nge-gym. Udah 2 bulan nggak nge-gym, tapi emang jujur olahraga itu buat kita tuh tambah seger sih sebenarnya, tambah lebih strong ya, lebih kuat fisiknya, jantungnya. Ya itu pastilah, karena kan kita melatih jantung kita ya, kemudian melatih fisik kita, otot kita ya. Ya udah pasti kita lebih kuat lagi. Ya, tapi 2 bulan ini enggak off gym ya. Apalagi selama puasa sama sekali nggak ada nge-gym. Nanti digas lagi. Bang udah buka puasa belum? Bentar lagi. Coba cek jam berapa nak? Bukannya bedanya ada. Bukan, maksudnya kita jam berapa sekarang? Jam 6 lewat berapa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 27. Sekarang 17, 18 sekarang. Masih ada 8 menit lagi. Belum buka puasa guys di daerah Pekanbaru dan sekitarnya. Belum buka. Nggak latihan berenang lagi. Anak-anak libur selama puasa. Nanti latihan lagi. Anak-anak latihannya bukan untuk jadi atlet. Yang penting kalau masuk sungai, masuk laut, nggak tenggelam udah. Cukup sampai situ aja. Jakarta udah buka bang. Jakarta jam berapa? Jam 6 ya? Bang kurang sehat kayaknya. Iya lagi flu. Udah hampir berapa hari? Udah 8 hari, hampir 10 hari lah. Bandung udah 10 menit yang lalu. Oke guys, persiapan untuk buka dulu guys. Sehat-sehat buat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.